Selamat sore Pak, hari ini kita akan mempresentasikan hasil analisis penggunaan AI dalam e-bisnis oleh Nike. Perusahaan Nike merupakan sebuah perusahaan olahraga terbuka di dunia. Mereka menggunakan AI untuk mengoptimalkan strategi bisnis mereka, meliputi berbagai aspek seperti personalisasi pengalaman pelanggan, manajemen inventaris, analisis data penjualan, serta prediksi tren pasar. AI ini juga memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui feedback yang lebih personalisasi dan responsif. Tujuan berita ini untuk menganalisis penggunaan AI oleh Nike dalam e-bisnis dan operasional bisnis internasional. Ini mencakup evaluasi kondisi eksternal dan internal perusahaan. Pemahaman tentang arsitektur, sistem, informasi yang digunakan, serta interpretasi temuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang relevan. Next. Untuk metodologi, sistem teknik pengumpulan data kita menggunakan penelitian kualitatif untuk mengaji secara dalam implementasi teknologi AI dalam strategi bisnis Nike. Next. Berikut company profile. Nike didirikan pada tanggal 25 Januari 1964 oleh Bill Bowerman dan Phil Knight sebagai perusahaan patungan dengan nama Blue Ribbon Sports atau BRS. Pada tahun 1972, mereka mulai memproduksi Moonshoe dengan menggunakan teknologi Soul Waffle yang memberikan performa lebih baik untuk dengan sehari-hari. Lambang shoes Nike yang ikonik dengan slogan Just Do It membuat perusahaan ini terkenal di seluruh dunia. Next. Berikut ada struktur company structure, bisa dilihat sendiri. Berikut operasional bisnis di bagian production, Nike memang tidak memiliki pabrik sendiri, tapi mereka kolaborasi dengan berbagai produsen global. Mayoritas produk sepatu dan pakaian Nike dilakukan oleh kontraktor independen yang berlokasi berbagai negara seperti Vietnam, Cina, dan Indonesia. Selanjutnya ada rantai pasokan. Nike memiliki berbagai pasokan global yang kompleks agar bahan baku tersedia dan produk diproduksi secara bagaimana mestinya. Yang kedua, inovasi produk. Mereka konsisten menginvestasi sumber daya yang signifikan dalam penelitian, pengembangan untuk menciptakan produk yang baru yang inovatif. Jadi untuk yang Next. operasional bisnis, yang pertama itu ada pusat distribusi. Nike mengoperasi beberapa pusat distribusi besar yang terletak di beberapa negara untuk memaksimalkan pengiriman produk ke pasar utama. Yang kedua itu ada mitra logistik. Nike berkolaborasi dengan perusahaan logistik untuk mengelola transportasi produk dari produsen ke pusat distribusi dan kemudian ke pengguna terakhir. Baru distribution. Nike itu memiliki jaringan distribusi yang luas untuk memastikan bahwa produk mereka tersedia di pasar internasional. Distribusi regional, mitra logistik pihak ketiga dengan jaringan retail yang luas melibatkan pusat distribusi. Lalu, untuk operasional bisnis yang penjualan dan pemasaran, itu penjualan dan pemasaran adalah komponen kunci dari strategi operasional Nike. Nike terkenal dengan kampanye pemasaran inovatifnya yang bermitra dengan atlet dan selebriti terkemuka untuk mempromosikan produk mereka. Nike menggunakan strategi branding yang kuat, yang berpusat pada lambang shoes yang diakui secara global dengan tagline "Just Do It". Baru ada sponsorship. Nike mensponsori berbagai acara atletik, tim, dan atlet perorangan untuk meningkatkan kesadaran merek dan membina hubungan positif melalui kinerja atletik. Nike berinvestasi besar-besaran dalam kampanye pemasaran digital, termasuk pemasaran media sosial, pemasaran email, dan kampanye iklan online. Untuk ada penjualan retail dan e-commerce, Nike menjual produknya melalui berbagai saluran, termasuk toko retail milik sendiri, pengecer pihak ketiga, dan platform e-commerce. Untuk toko retail, Nike mengoperasikan sejumlah toko retail di lokasi strategis di seluruh dunia. Yang kedua itu ada pengecer pihak ketiga. Nike juga mendistribusikan produknya melalui pengecer pihak ketiga seperti department store dan toko khusus. Yang ketiga itu ada platform e-commerce. Platform e-commerce Nike memungkinkan pelanggan untuk membeli produk secara online. Baru untuk yang SDM, Nike mengolah tenaga kerja global yang besar dan beragam. Strategi sumber daya manusia Nike fokus pada perekrutan dan pengembangan talenta yang berkualitas serta menciptakan lingkungan kerja inklusif dan inovatif. Baru ada pelatihan dan pengembangan. Nike menawarkan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Yang kedua itu ada kultur perusahaan. Nike mendorong budaya inovasi, kerjasama, dan inklusivitas dalam lingkungan kerjanya. Baru ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah aspek penting dalam operasi bisnis Nike. Nike berkomitmen untuk menyediakan layanan pelanggan yang berkualitas tinggi melalui berbagai saluran termasuk pusat layanan pelanggan, dukungan online, dan layanan purna jual. Baru itu ada dukungan pelanggan. Nike menyediakan berbagai saluran untuk dukungan pelanggan, termasuk telepon, email, dan chat online. Yang kedua itu ada kepuasan pelanggan. Nike mengukur kepuasan pelanggan secara rutin dengan menggunakan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan. Posisi pasar. Pada tahun fiskal 2021, Nike mencatat pendapatan lebih dari 44 miliar dolar, didukung oleh penjualan digital yang kuat, terutama setelah pandemi COVID-19. Pasar utama Nike meliputi Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Afrika, serta Asia Pasifik, dan Amerika Latin, dengan Tiongkok sebagai pasar penting untuk pertumbuhan masa depan. Strategi pemasaran yang kuat, termasuk kampanye iklan inspiratif dan interaksi di media sosial, turut memperkuat visibilitas merek mereka, dan Nike terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru yang menarik bagi konsumen dengan fokus pada berbagai segmen olahraga termasuk lari, basket, sepak bola, golf, dan olahraga rekreasi. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis eksternal pesta politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Kebijakan pemerintah dan regulasi di berbagai dapat mempengaruhi implementasi AI oleh Nike. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi pendapatan Nike yang beroperasi di berbagai pasar internasional.
sosial generasi milenial dan Gen Z lebih cenderung berbelanja secara online. Teknologi integrasi teknologi AI dalam operasional bisnis juga memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan pelatihan karyawan. Lingkungan Nike perlu memastikan bahwa penggunaan AI dalam bisnis mereka tidak meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung inisiatif keberlanjutan perusahaan. Hukum ini termasuk undang-undang tentang perlindungan data dan hak kekayaan dan intelektual. Next. Analisis SWOT, brand recognition, financial resource, advantage teknologi, data availability. Nike memiliki pengakuan merek global yang kuat dan reputasi yang solid di dalam industri olahraga. Nike memiliki sumber daya keuangan yang besar untuk berinvestasi dalam teknologi AI dan penelitian serta pengembangan R&D. Nike sudah menggunakan teknologi canggih termasuk AI untuk menggunakan pengalaman pengalaman dan efisiensi profesional. Nike memiliki akses ke sejumlah pasar data pelanggan yang dapat dianalisis untuk personalisasi dan pengembangan produk yang lebih baik. Next. Analisis internal SWOT weakness, high investment cost, implementasi teknologi AI memerlukan investasi awal yang besar dalam infrastruktur dan pelatih, kompleks integrasi AI ke dalam sistem yang sudah bisa menjadi proses yang kompleks dan memerlukan waktu, data privacy concern, penggunaan AI yang luas melibatkan pengumpulan data pelanggan yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Next. Analisis internal SWOT, market expansion, penggunaan AI dapat menggunakan Nike untuk memperluas pasar melalui personalisasi dan prediksi konsumen yang lebih baik. Innovation in product development, AI dapat digunakan untuk inovasi dalam desain produk seperti sepatu dan pakaian yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Operational efisiensi, penggunaan AI dalam rantai pasukan dan manajemen inventaris dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, enhance customer experience, AI dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan responsif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Next. Competition, persaingan dari perusahaan lain juga menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan operasional dan pengalaman pelanggan. Regulatory change, perubahan dalam regulasi terkait privasi data dan penggunaan AI dapat mempengaruhi strategi bisnis Nike. Technological advancements, kemajuan teknologi yang cepat berarti Nike harus berinovasi untuk tetap kompetitif yang bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Cyber security risk, penggunaan AI yang luas dapat meningkatkan risiko serangan cyber yang dapat merusak reputasi dan operasional perusahaan. Next. Bab 4, operasional bisnis. Nike meluncurkan Fit, alat digital yang mengukur ukuran sepatu secara tepat menggunakan teknologi vision komputer, machine learning, data science, dan algoritma rekomendasi. Selain itu, Nike memanfaatkan analitik prediktif dengan mengakuisisi zodiak dan Salex untuk mempelajari dan prediksi pembelian pelanggan serta mengoptimalkan stok produk. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang arsitektur sistem informasi Nike. Itu mereka sudah menggunakan teknologi canggih dan terbaru agar bisa bersaing di pasar global. Beberapa contoh yang digunakan itu cloud computing, itu Nike menggunakan layanan komputasi awan untuk mengelola data dalam skala yang besar. Contohnya itu Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Yang kedua itu mereka menggunakan big data, itu di mana mereka dapat menyimpan data dan dianalisis juga dalam jumlah yang besar dari berbagai sumber yang beda. Aplikasi yang digunakan itu ada Hadoop dan Nike Expert Team Sport Research Lab, di mana mereka bekerjasama dengan saintis dan atlet. Next. Selanjutnya ada AI and Machine Learning. Nike juga mengimplementasikan AI dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan optimisasi rantai pasokan dan efisiensi operasional. Aplikasi yang digunakan itu IBM Watson sama Microsoft Azure Machine Learning. Selanjutnya IoT, itu Nike mengumpulkan data dan informasi dari berbagai aplikasi yang berbeda. Contohnya pertama itu ada Smart Shoes, dan yang kedua itu feedback and complaint dari pelanggan. Selanjutnya untuk supply chain management, Nike juga sudah menggunakan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi agar sistem operasional itu bisa berjalan dengan lancar. Contohnya itu SAP and blockchain. Next. Lalu analisis angka Porter Diamond. Yang pertama itu factor condition. Yang pertama teknologi dan infrastruktur. Nike itu menggunakan teknologi yang canggih, infrastruktur AI terbaru dan AI yang pintar dengan kemampuan yang canggih agar mereka bisa mengelola data secara mandiri. Lalu sumber daya manusia. Nike itu mempunyai tim R&D yang baik, memungkinkan Nike untuk selalu membuat inovasi. Lalu sumber daya finansial, Nike juga mempunyai laba yang besar sehingga dengan kekuatan finansial tersebut mereka bisa mendapatkan akses ke teknologi yang baru sehingga bisa terus melakukan inovasi. Next. Demand condition, yang pertama itu cakupan pasar global. Nike juga sebagai perusahaan internasional, mereka menerima berbagai permintaan dari pasar global dengan pelanggan yang berbeda. Selanjutnya harapan konsumen, platform e-bisnis Nike itu dirancang sebaik mungkin agar bisa dan mudah digunakan oleh siapapun.
Selanjutnya itu supporting industries. Yang pertama, mitra teknologi. Nike sendiri bekerja sama dengan berbagai company teknologi besar kayak Microsoft, Amazon, dan Google untuk mendapatkan teknologi terbaru mereka. Dan lalu di rantai pasokan, Nike itu memilih supplier yang ternama dan mereka memiliki hubungan yang baik sehingga pengiriman dan kualitas bahan baku itu tetap terjaga. Next, firm strategi, struktur sama rival. Yang pertama itu fokus strategis. Nike itu memfokuskan kegiatan mereka kepada inovasi terus-menerus untuk menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan, transformasi digital, dan penjualan langsung. Nah, itu mendorong mereka untuk membuat platform e-bisnis yang baik dari website, e-commerce, tipe pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, lanskap kompetitif. Nike juga memiliki berbagai kompetitor kayak Adidas, Under Armour, New Balance, dan lain-lain. Itu juga mendorong Nike untuk selalu berinovasi dan membuat produk baru. Next. Selanjutnya, FSA. Itu yang pertama, teknologi Flyknit. Itu teknologi di mana mereka bisa membuat sepatu yang ringan dan tahan lama dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya itu Nike Air. Itu adalah bantalan udara itu di solnya sehingga sepatunya itu bisa nyaman digunakan dan bisa optimal. Selanjutnya itu Nike Fit. Itu alat digital canggih yang menggabungkan vision komputer, machine learning, data science, dan algoritma rekomendasi. Oke, melanjutkan FSA dari Nike sendiri. Yang kedua itu ada merek yang kuat. Nike memiliki salah satu merek yang paling dikenal di seluruh dunia. Yaitu dari merek yang kuat ini, dia menciptakan brand recognition, di mana logo shoes dan slogan Just Do It sangat terkenal di seluruh dunia. Kemudian sponsorship dan endorsement yang dimiliki oleh Nike juga mensponsori sejumlah atlet, tim, dan acara olahraga ternama, sehingga mereka memiliki sponsorship dan endorsement yang cukup kuat. Terus ketiga, customer loyalty, di mana merek yang kuat menghasilkan basis pelanggan yang setia yang cenderung memilih produk Nike dibandingkan pesaing. Next. FSC selanjutnya yaitu teknologi dan penggunaan AI. Penggunaan teknologi canggih termasuk AI merupakan salah satu keunggulan utama dari Nike dalam melakukan operasional bisnis dan e-bisnis dari Nike itu sendiri. Yang dimiliki oleh Nike yaitu Nike Fit, di mana teknologi ini mungkin pengukuran kaki yang akurat dan cepat, tentunya menggunakan AI, terus analitik prediktif, di mana dengan mengakuisisi perusahaan seperti Zodiac dan Select, Nike menggunakan analitik prediktif untuk mempelajari perilaku pelanggan. Tentunya juga menggunakan AI, terus AI dalam desain produk. Nah, Nike juga sudah menggunakan AI dalam perancangan produk dan yang lebih inovatif dan sesuai dengan preferensi dari konsumen itu sendiri. Next. Rantai pasokan yang efisien. Nike memiliki rantai pasokan global yang sangat efisien yang membantu dalam pengelolaan produksi dan distribusi dari produk Nike itu sendiri. Yang pertama, manajemen rantai pasokan, di mana Nike mengelola ribuan pasokan dan pabrik di seluruh dunia dengan menggunakan AI. Terus optimasi dari stok itu sendiri juga sudah menggunakan teknologi AI. Next. FSA selanjutnya yaitu strategi pemasaran dan penjualan yang inovatif yang dilakukan oleh Nike. Nike menggunakan berbagai strategi pemasaran dan penjualan yang inovatif untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dari Nike itu sendiri. Yang pertama, pemasaran digital. Nah, Nike sangat aktif di platform digital termasuk media sosial dan situs web. Yang kedua, personalized marketing. Jadi dengan menggunakan data besar atau data dan analitik, Nike dapat menawarkan konten dan rekomendasi produk yang dipersonalisasi kepada pelanggan. Terus yang ketiga, omnichannel strategi, di mana Nike mengintegrasikan berbagai saluran penjualan baik online maupun offline. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada interpretasi temuan, di mana temuan utama implementasi kecerdasan buatan oleh AI atau AI memberikan Nike keuntungan strategis seperti analisis data mendalam untuk menentukan pola baru personalisasi pengalaman pelanggan dengan rekomendasi produk yang akurat. Nah, hal ini sangat membantu Nike di mana meningkatkan efisiensi operasional melalui otomisasi proses bisnis. Terus implikasi untuk Nike dan industri di mana implementasi kecerdasan AI memberikan hasil strategis bagi Nike termasuk efisiensi operasional melalui otomisasi produksi dan manajemen rantai pasokan, optimasi inventaris dan distribusi produk yang sudah diatur melalui AI itu sendiri. Next. Oke, untuk kesimpulan, di mana penggunaan AI dalam e-business oleh Nike meningkatkan efisiensi operasional, personalisasi pelanggan, dan inovasi produk ini memperkuat posisi pasar Nike dan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan konsumen di pasar global yang dinamis. Untuk rekomendasi dari Nike itu sendiri, yang kami tawarkan untuk Nike adalah terus berinvestasi dalam AI dan pembelajaran mesin, serta fokus pada R&D untuk inovasi produk sesuai keinginan konsumen sambil menjaga efisiensi operasional dari Nike itu sendiri. Selain itu, Nike juga perlu menjaga privasi data pelanggan dengan meningkatkan keamanan cyber dan mematuhi regulasi yang ada. Mereka juga dapat memanfaatkan AI untuk program pelatihan karyawan yang lebih personal dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan skill dari keperluan Nike itu sendiri. Oke, next. Ya, sekian presentasi mengenai paper yang kami buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.